Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadrati akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin thumma rawahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhana wa masyayikhina wa nahusul husus ila hadratir ruhi Syekh Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Ma'yah Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Masum Jauhari wa Syekh Maftub Bastul Birri thumma ila hadratir ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bahri wa Syekh Arbani Anwar wa Syekh Halim Syamsul wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Bambang Suprayugi wa Syekh Imam Supramo wa Syekh Syekh Sigit Waluya wa Syekh Ahmad Udari wa Syekh Bustami Mustafa thumma ila hadrati ruhi Syekh Masrufin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajah Zakuna binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim Qasan wa ukhti Siti Juwairiyah wa ukhti Siti Aisyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu saking Anas radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sedherek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa jeneng Nabi russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Russu padha ngrapetno sira kabeh sufufakum ing pira saf-saf ira kabeh ing barisan ira kabeh wa qaribu lan marekno sira kabeh bainaha ing antarane sufuf wa hadhu lan padha ngencengno sira kabeh bil a'naqi kelawan pira-pira pundak atau kelawan pira-pira gulus mestinya. Jadi lurus rapat. Rawa jeritan hadis sapa Abu Dawud wa Nasai Imam Nasai wa sahaha lan nyuhaken hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Jadi kalau kita membuat shaf untuk sholat itu harus yang rapat lurus, Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha wa khairu sufufir rijali utawi sak luweh api-apike safnya laki-laki iku awwaluha saf pertamane laki-laki atau awale sufuf wa syarruha utawi salalane sufuf iku bagi laki-laki iku akhiruha saf yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa'i utawi sak luwih apik-apike pira-pira barisane wong wadon iku akhiruha iku akhire safnya perempuan wa syarruha utawi sak ala-alane safnya perempuan iku awwaluha iku saf pertamane perempuan. Khairu sufuf ini artinya bahwa saf yang paling banyak mendapatkan pahala. Jadi kalau laki-laki itu di depan, kalau wanita di belakang. Loh bagaimana kalau yang jamaah seluruhnya perempuan? Nah gitu kan itu. Ini konteksnya manakala dalam jamaah itu ada laki-laki, ada perempuan seperti itu kan itu. Walaupun memang terkait dengan wa khairu sufufin nisa'i yang akhiruha itu juga sering jadi masalah menurut saya. Kenapa jadi masalah? Kalau soft terbaik bagi wanita itu yang di belakang, terus pertanyaan nanti kalau mau sholat bagaimana? Apa disuruh belakang-belakangan kan itu? Kan ya juga nggak enak kan itu. Jadi seperti itu kan gitu. Makanya saya pikir ini ada sesuai dengan keadaan lah itu. Karena ada satu kaidah fikih yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi adaman wa wujudan atau khairul akab bi taghayyuril amkinah wal azminah. Jadi hukum itu bisa berubah karena ada ilat yang berubah kan itu. Ketika ilatnya berubah maka hukum itu bisa berubah. Jadi perubahan hukum itu bisa terjadi karena ada karinah-karinah yang berubah.
Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ngdika sapa Ibnu Abbas, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Shallaitu salah sapa ingsun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam beserta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin ing dalam satu bengi. Faqumtu mongko ngadeg sapa ingsun an yasarihi saking arah kiwane Kanjeng Nabi. Fa akhadha mongko nuli nyekel sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bi ra'si ing sirah ingsun miwaroi saking mburi ingsun. Faja'ala maqanu dadiaken sapa jeneng Nabi ning ingsun an yaminihi saking arah tengene jeng Nabi, muttafaqun alaihi. Jadi kalau makmumnya itu hanya satu, makmumnya hanya satu. Jadi imam makmum satu sama-sama laki-lakinya, itu makmumnya sebaiknya yang lebih afdal itu adalah di sebelah kanannya. Jadi manakala ini kaki ya itu di belakang sedikit ini kan tuh, nempel. Nah nanti kalau datang makmum berikutnya, maka makmum yang ada di sebelah kanannya itu bisa mundur 1, 2. Nah, nanti bisa membuat shaf di belakang kan itu. Jadi itu caranya. Wa Anas radhiyallahu anhu shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu wa ana wa yatimun khalfahu wa Ummu Sulaim khalfana, muttafaqun alaih wa lafdzul Bukhari. Salah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu mangko nuli ngadeg sapa ingsun ana ya ingsun wa yatimun lan anak yatim khalfahu wonten ing burine jeng Nabi. Wa Ummu Sulaim sementara utawi Ibnu Sulaim iku khalfana ana ing buriki kita, muttafaqun alaih wa lafdzul Bukhari wa lafdzu lafadz iku lil Bukhari kedua Imam Bukhari. Jadi kalau melihat hadis ini maka bisa kita pahami bahwa dalam satu shaf depan itu boleh sama anak-anak kan itu. Yatim itu kan masih anak-anak kan itu, anak-anak. Tidak seperti di sebagian masjid di Indonesia yang kalau ada anak kecil disuruh di belakang, ayo belakang kan itu. Nah, karena anak kecil itu seluruhnya di belakang, akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka ketika sholat tidak khusyuk, jadi ramai sendiri kan itu. Makanya Rasulullah itu mengajarkan manakala ada seorang bapak pergi ke masjid membawa anaknya, itu anaknya harus ditempatkan di sebelah kanannya kan itu. Kalau nanti ada banyak orang tua yang membawa anaknya, kondisinya tetap kondusif. Karena apa? Masing-masing anak itu ada di sebelah kanan dari bapaknya masing-masing. Tetapi kalau anak-anak disuruh ngumpul dengan anak-anak kan itu, ya kita bisa kita lihat itu ketika pas biasanya tarawih itu ya, Itu tarawih itu kan di beberapa masjid tidak kondusif kan itu. Kenapa tidak kondusif? Oh, yang anak-anak udah ramai sendiri-sendiri kan itu. Nah, oleh karena itu caranya seperti itu. Jadi orang tua yang membawa anaknya ada di sebelah kirinya, kanannya itu anaknya terus kan itu. Jadi andai kata seluruh yang membawa anak itu tetap ada sela-sela antara siapa? Antara anak sama anak yang lain, disela-sela dengan siapa? Oleh orang tua masing-masing. Jadi memang kalau kita menggunakan tata cara yang dibimbingkan oleh Rasulullah, jadi indah seluruhnya, termasuk ketika sholat di masjid. Wa Nabi Bakrah sang Abu Bakrah anna Nabi Bakrah iku intahatu maqasa Abu Bakrah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa halita Nabi iku raqiun wong kang sedang ruku. Faraka maka nuli ruku sapa Abu Bakrah qabla ayyasila ing dalam sadurunge yen to sampai sapa Abu Bakrah ila safi maring saf. Thumma masya maka nuli lumaku sapa Abu Bakrah ila safi maring saf wa dzakara lan nuturaken sawakrah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hu ing kejadian iku ing jadi rukuk di belum sampai ke saf terus akhirnya sambil jalan itu menuju ke saf itu. Akhirnya apa yang terjadi itu disampaikan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala manganduli ngendika lau tutuk katu Abu Bakar sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan zadaka muga-muga nambah ka ing sira asis sira Abu Bakar sapa Allah khirsan ing lobo ing satu motivasi ing satu semangat wala tetapi aja baleni sira rawat itu hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Jadi artinya bahwa kalau kita mau jamaah itu tidak usah tergesa-gesa amat kan itu, apalagi sambil lari-lari ketebuk kan itu, tidak perlu lari-lari seperti itu. Jalan biasa, apalagi kalau di kita itu kan tidak besar ya, jadi dekat. Jadi
Jadi ya yang penting ketika sudah azan cepat-cepat untuk mengambil air wudhu, cepat-cepat untuk berangkat ke musola ini kan itu. Lah nanti saudara itu kalau menjumpai imamnya sudah ruko, ya sampai harus berusaha di soft baru ruko kan itu. Kalau Abu Bakar kan enggak. Jadi ketika Rasul sudah ruko, di tempat dia sampai itu langsung ruko kan itu. Begitu sudah itidal sambil jalan 1, 2 untuk masuk di soft. Di sini katakan Rasulullah wala ta'ud, jangan diulangi yang seperti itu kan itu. Terus wazad lan nambe sapa Abu Daud fi dalam hadis faraka maka nuli ruku sapa Abu Bakar duna safi ana ing sak jabane saf summa masya maka nuli lumaku sapa Abu Bakar ila safi maring barisan maring saf niku. Wa an Wabisa lan sang Wabisa ibn Ma'bad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ra'a ningali sapa jeneng Nabi rajulan ing seorang laki-laki yusolli kang salat sapa laki-laki khalfas saffi ing ana ing samburune saf wahdahu hale suwijine saf hale suwijine laki-laki itu. Fa amara mulai perintah sapa jeneng Nabi ayyu'ida yen tombaleni sapa rajul as-salata ing salat. Rawan nyeritaan hadis sapa Abu Daud dan Imam Abu Daud wa Ahmad Imam Muhammad wa Tirmidzi wa Hasanan Hasan sapa Tirmidzi hadis wa sahaha lan nyuhaken sapa hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Kalau kita melihat ini maka orang yang membuat shaf, orang yang sholat sendiri sementara di depannya itu ada shaf yang masih muat, itu kalau menurut hadis ini Rasul suruh mengulangi. Jadi Rasul minta agar orang yang sholat sendiri di belakang shaf yang shafnya di depannya masih ada tempat itu disuruh mengulangi sholat lagi. Ini artinya bahwa sholatnya dianggap tidak sah. Walaupun seperti Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa Imam Syafi'i walaupun terkait hadis ini itu berpendapat hadis ini hadis yang dhaif itu. Kalau Imam Tirmidzi hasan, Ibnu Hibban mengatakan sahih itu. Jadi nanti kalau saudara belajar penelitian hadis, nanti ada satu ulama berpendapat oh ini hasan, oh ini dhaif, oh ini sahih, itu ya biasa-biasa saja. Kenapa biasa-biasa saja? Karena kritikan ulama terhadap rawi itu berbeda-beda kan itu. Berbeda-beda. Ada yang seorang rawi itu oleh satu ulama dikatakan sebagai berperingkat ke-6, yang lain enggak berperingkat ke-4 atau 5. Yang sebagian yang lain berperingkat ketiga kan itu. Jadi ya seperti itulah penelitian hadis itu kan itu. Jadi penelitian hadis itu sifatnya dhonni kan itu. Jadi jangan sampai kita ngotot, oh ini apa namanya dhaif, nggak bisa diamalkan kan itu. Sangat boleh jadi ada imam ulama lain yang berpendapat itu dhaif itu minimal hasan satu contoh kan itu ya. Walau lan tapi kudu kedue Wabisa antol saking tolk. Walau lan kedue Ibnu Hibban antol saking tolk radhiyallahu anhu la sholata limun faridin khalfas shaf. La sholata orang salat iku sampurna. Lah ini sampurna berarti yang sing maknane niki madzhab Syafi'i kan itu. Kenapa madzhab Syafi'i? Karena bagi madzhab Syafi'i itu orang salat sendiri di belakang shaf yang terakhir di depannya masih ada orang itu masih sah bagi madzhab Syafi'i. Bagi madzhab yang lain ada yang mengatakan tidak sah. Makanya kalau bagi madzhab yang lain mananya gimana? La sholata ora ono salat iku sah. Itu bagi madzhab yang mengatakan bahwa membuat shaf sendiri itu tidak sah. Tetapi kalau menurut madzhab Syafi'i dikatakan la sholata ora ono salat iku sampurna limun faridin kedue munfarid khalfas shaffi ono ing samburune shaf. Wazat lan nambahi sapa Tabrani Imam Tabrani fi hadits Wabisah ing dalam hadis Wabisah ala eling-eling takhalta manjing sira ma'am stani kaum awij taror tau narik sira rajulan ing seorang laki-laki. Jadi caranya gimana? Kalau kita datang belakangan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kita masuk shaf di depannya. Kalau tidak mungkin maka tariklah satu makmum itu ditarik ke belakang sehingga bisa menemani sampeyan. Itu ada tambahan, ya, tambahannya seperti itu kan itu. Penambahan dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani.
Itu betapa pentingnya kita membuat shaf yang lurus dan penuh kan itu. Makanya sama, kalau sampai itu membuat shaf, itu caranya gimana? Yang pertama ada di belakang saya pas. Nanti datangi kedua di sebelah kanannya. Sebelah kedua kirinya terus sampai penuh. Jangan sampai gini. Ini di belakang saya, kiri. Jadi kirinya penuh, kanannya enggak kan itu. Jadi bukan seperti itu shaf yang baik itu. Jadi shaf itu harus simetris ya, simetris. Dan penuh dulu. Kalau di depannya masih ada yang kosong harus ditempati. Jangan membuat shaf di belakangnya. Nah, kita teruskan. Wa an Abi Hurairah tasing Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sanging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qalang di sabajing Nabi qalang di sabajing Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sabajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum nalikane krungu sira kabeh al iqamata iqamah famshu mongko becik agi-agi mongko becik lumaku sira ila salati maring salat wa alaikum lan tepana sira as-sakinata wa alaikum as-sakinatu as-sakinatu utawi anteng wal waqaru lan jatmiko. Jadi ya tenang dan berwibawa. Artinya apa? Tadi saya sudah katakan, kalau sudah iqamat Allahu Akbar sampai lari gedubuk enggak seperti itu ya. Ya biasa aja kan itu. Biasa saja. Jadi jalan tenang kan itu seperti itu. Wala tusriulan ojo enggal-enggal sira. Ojo kesusu sira fama adraktum fama muqtai rakaat adraktum kana moni sira fasallu maka salat sira wa ma wafat fatakum wa ma taimo rakaat fatakan kepotan tidak mendapatkan sira kabeh fa atimmu maka nyempurnano sira kabeh muttafaqun alaihi. Jadi gitu. Tidak usah tergesa-gesa. Kan gini sih. Saudara itu tetap dicatat sebagai makmum yang mendapatkan pahala 25 atau 27 derajat atau juz'an itu. Manakala apa saudara mendapatkan imam itu ketika masih di sin salam. Jadi ketika imamnya itu jadi pas sama pas takbir Allahu Akbar. Itu sudah mendapatkan pahala jamaah kan itu. Jadi seperti itu. Walaupun sampean tetap harus menambahi seluruh jumlah rakaat salat. Saudara itu akan dicatat mendapatkan satu rakaat manakala apa saudara menemui rukuknya imam. Jadi ketika saya sedang rukuk sampai takbir Allahu Akbar terus rukuk, maka saudara sudah mendapatkan satu rakaat. Bagaimana kalau ketinggalan? Ya nggak apa-apa kan, nanti bisa ditambah lagi kan? Ditambah lagi, nggak usah tergesa-gesa tadi kan itu. Oke. Wa Ubay bin Ka'ab sang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qalang dia sapa Ubay, qalang dia sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli utawi salatnya laki-laki mar rajuli beserta laki-laki yang lain iku azka luwih bagus min salatihi saking salate rajul wahdahu kali suci rajul. Wa salatu utawi salate rajul mar rajulaini beserta dua laki-laki iku azka luwih bagus min salatihi tinimbang salate rajul mar rajuli beserta satu laki-laki. Wa mau utawi jamaah kan kang ana apa jamaah iku aksara luwih akeh wa mongko utawi ma iku ahabbu luwih demenaken ilallahi maring Allah azza kang maulur sapa Allah wa jalla kang lan maha agung sapa Allah. Rawan cerita hadis sapa Abu Daud Abu Daud wa Nasir Nasai wa sahaha lan yuhakin hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban. Jadi orang itu sholat jamaah berdua itu lebih baik dibanding sholat sendiri. Tetapi kalau orang itu sholat bertiga, jadi jamaah satu imam dua makmum itu lebih baik dibanding jamaah satu imam satu makmum. Manakala jamaahnya lebih banyak itu lebih baik dibanding jamaah yang lebih kurang dibanding yang lebih banyak itu kan gitu. Jadi oleh karenanya semakin banyak jamaah semakin baik. Kenapa seperti itu? Ini bisa menunjukkan kebesaran Islam, syiar Islam, nah itu ya. Syiar Islam dengan cara seperti itu gitu. Wa an Ummi Waraqah sang Ummi Waraqah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
Sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku amara perintah sapa Nabi ha ing Ummu Waraqah anta umma yen to ngimami sapa Ummu Waraqah ahla dariha wonten ing keluargane omahe si Ummu Waraqah. Rawanya hadis sapa Abu Dawud sahah al Hakim hadis sapa Ibnu Khuzaimah Imam Ibnu Khuzaimah. Ini artinya bahwa seorang laki-laki, seorang suami itu kan lebih baik manakala sholatnya di masjid kan itu. Terus bagaimana dengan istrinya? Nah, istrinya itu bisa sholat bersama keluarganya yang ada di rumah kan itu. Dengan anak-anak perempuannya kan itu untuk sholat apa di rumah. Dan sholat di rumah pun itu juga tetap dilaksanakan secara berjamaah kan itu. Makanya saudara harus berjuang bagaimana agar saudara nanti bisa menjadi imam, layak menjadi imam. Makanya kalau saudara itu di pondok sudah pas, karena di pondok itu ada belajar membaca Al-Quran, ada tahsinul Quran. Jangan sampai lulusan IAIN suruh baca Al-Quran tidak bisa kan itu, jangan sampai. Tidak peduli program studinya apa kan itu, karena saudara nanti akan lulus jadi IAIN kan itu. Jadi program studinya IPA ya, Pak. Matematika kan itu kan bagus-bagus aja kan, lulusan tadris matematika cuman bacaan Al-Qur'annya bagus kan itu. Jadi seperti itu. Oke. Wa Anas radhiyallahu anhu sayang Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku istakhlafa gawe ganti sahabat Nabi Ibnu Ummi Maktum ing Abdullah ibnu Maktum ya ummu haling imami sapa Ibnu Maktum an-nas ing menungso wa huwa haliyatu Maktum iku a'ma wong kang wuta. Rawan cerita hadis sahih Ahmad bin Muhammad wa Abu Dawud wa nahwu tang sabani hadis Anas itu Ibnu Hibban wa Ibnu Hibban an Aisyah tasanging Aisyah kan itu. Jadi ini boleh diperkenankannya orang yang buta itu untuk menjadi imam. Abdullah ibnu Maktum itu rumahnya agak jauh dari masjid. Pernah dalam seketika itu minta dispensasi kepada Rasulullah untuk diperkenankan tidak jamaah di masjid. Kenapa alasannya? Tidak ada orang yang menuntun pergi ke masjid kan itu. Akhirnya Rasulullah itu tanya kepadanya, atas mau nida apakah saudara mendengar suara azan? Dicobalah ya Rasulullah, ya saya mendengar itu. Kata Rasulullah, wajib. Anda harus untuk menjawab azan dengan cara apa? Dengan cara datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ngoten. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu sang Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ngdu sapa Ibnu Umar qala ngdu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah sallu pada salat sira kabeh ala man ing atase wong qala kang disebut man la ilaha illallah ing la ilaha illallah wa sallu lan pada salat sira kabeh salfa man ana ing burine wong kala kang disebut man la ilaha illallah ing la ilaha illallah. Rawahu ad-Daruqutni bi isnadin dhaifin dengan sanad yang dhaif. Ini menarik kan? Sudah pernah saya jelaskan. Loh, ini kan Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani itu al-Hafidh ya. Al-Hafidh itu orang yang hafal 100.000 hadis atau lebih. Tidak hanya hafal matanya tapi juga hafal sanadnya. Tidak hanya hafal sanadnya, juga memahami dengan sempurna apa keadaan dari masing-masing rawi. Pertanyaannya, kenapa hadis dhaif tetap ditulis? Nah, ini kan menarik kan itu. Sudah ngerti tulis itu. Itu artinya bahwa orang itu boleh mengamalkan hadis dhaif sepanjang apa? Sepanjang hadis dhaif itu tidak bertentangan dengan apa? Dengan Al-Qur'an, dengan hadis yang jauh lebih kuat. Apalagi kalau hadis dhaif itu juga ada hadis yang semakna atau selafal atau hadis yang mempunyai pengertian isi yang tidak berbeda dengan hadis itu yang kualitasnya lebih baik kan itu. Makanya kalau ada orang begitu hadis dhaif langsung harus ditinggalkan, itu berarti dia tidak memahami ya. Ulama-ulama yang jauh lebih hebat. Kadang-kadang kan seperti ini yang lucu itu. Orang yang baru ngaji 1-2 hari kan itu. Kan ada ustadz yang kalau ceramah pakai topi kan itu. Katanya ini adalah ustadznya anak milenial. Itu membaca Al-Qur'annya belum fase.
sudah langsung dikatakan, oh hadis ini tidak qot'i. Kapan hari yang ramai kan terkait dengan hadis ini sahabat kan itu. Jadi gampang untuk menjustifikasi. Wah ini berbahaya menurut saya. Karena penelitian hadis itu bukan sesuatu yang gampang kan itu ya. Seperti itu. Nah, sementara di sini itu kita itu harus bisa sholat di belakang orang. Artinya jadi makmum dari orang yang sudah membaca la ilaha illallah kan itu. Karena la ilaha illallah itu sebagai satu pembeda antara orang itu Islam atau tidak kan itu. Makanya jangan sekali-kali kita menjustifikasi orang sebagai orang kafir terhadap orang yang membaca syahadat kan itu. Jangan sekali-kali. Mengkafara fakat kafara. Siapa yang mengkafirkan dia telah menjadi kafir kan itu. Dan ada satu hadis yang saya katakan itu, man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaihi. Barang siapa yang memanggil sesama dengan panggilan wahai kafir, wahai musuhnya Allah, sementara orang yang dipanggil itu tidak kafir, tidak musuhnya Allah, maka panggilan itu, predikat itu akan tersematkan kepada orang yang memanggil kan itu. Yang memanggil. Kita tidak usah niru komunitas yang karena kepentingan politik menuduh sesamanya dengan panggilan orang tidak orang Islam. Tidak, jangan ikut itu. Itu karena konsekuensinya berat sekali. Oke, saya tambah satu. Wan Ali bin Abi Thalib sang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala sabah Ali bin Abi Thalib qala sabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atana likana taqasaba ahadukum salajini rakabi as-salata ing salat wal imamu halita imam iku ala halin ing atas satu tingkah fal yasna mongko agawe sira kama yasna'u sebagaimana melakukan sabah imamu imam. Jadi imam itu sedang apa kan itu? Misalkan sedang rukuk ya cepat aja takbir dan langsung rukuk kan itu. Tidak usah membaca Fatihah karena Fatihah saudara sudah ditanggung oleh imam kan itu. Jadi apa yang dilakukan oleh imam begitu setelah takbiratul ihram langsung mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Termasuk manakala termasuk imamnya sujud. Sama tidak usah nunggu nanti, saya tak tunggu nanti sajalah kalau sudah berdiri enggak. Jadi ya sujud sama takbiratul ihram langsung ikut sujud. Tetapi tadi sudah saya katakan bahwa seorang makmum itu sudah dianggap mendapatkan rakaat manakala paling akhir dia menemukan apa tadi? Rukuknya imam. Nah, itu. Kalau yang terakhir tadi ketika imamnya sudah salam assalamualaikum sampai sudah takbir. Allahu akbar, imamnya sudah dapat jamaah kan itu. Rawan cerita hadis sepatin dengan Tirmidzi bi isnadin sanad dhaifin kang lemah. Oke, sementara ngoten monggo kita tutup bersama pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.